Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Faris Almaki, salah satu anggota dari kelompok 3 atau Ibu Rasmi. Di sini saya akan menjadi host tentang ringkasan dari 3 materi yang diberikan pada Osjur Dewan. Yang pertama itu ada materi kepemimpinan manajemen organisasi atau disingkat jadi KMO, dan yang kedua adalah materi tentang apa itu himpunan dan apa itu seperti apa hima iptek. Dan yang ketiga ada materi tentang teknik persidangan dalam organisasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang kepemimpinan manajemen organisasi atau disingkat jadi KMO. Sebelumnya karena saya mahasiswa, saya ingin menjelaskan sedikit arti secara etimologi apa itu mahasiswa. Maha itu artinya agung, siswa itu artinya pelajar. Maka dari itu bisa disebutkan secara etimologi mahasiswa artinya adalah pelajar yang agung, atau lebih tepatnya pelajar di perguruan tinggi seperti itu. Kepemimpinan itu adalah seni mempengaruhi orang lain. Tapi di sini saat kita berbicara tentang kepemimpinan, sebelum kita mempengaruhi orang lain, kita juga harus bisa mempengaruhi diri sendiri terlebih dahulu. Artinya kita itu sebelum memimpin orang lain, kita itu harus pokoknya mah kita itu harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu, mengendalikan diri sendiri terlebih dahulu, seperti itu. Lalu jika secara tipologi kepemimpinan itu punya tipologi, jadi seperti apalah tipologi itu gambaran lah di kepemimpinan itu ada apa aja sih. Tentang tipologi kepemimpinan saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya yaitu Teh Jea untuk menjelaskan seperti apa itu tipologi kepemimpinan. Kepada Teh Jea dipersilakan. Tipologi kepemimpinan terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu pemimpin. Pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan memiliki sikap yang tegas. Bukan hanya itu, seorang pemimpin juga harus memiliki sifat sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Poin yang kedua yaitu pimpinan. Pimpinan merupakan jabatan dalam sebuah organisasi. Poin yang ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan seni mempengaruhi orang lain dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan. Ya, mungkin seperti itu penjelasan tentang tipologi kepemimpinan. Sebelumnya mohon maaf nih, di sini atau di saya lah banyak agak berisik gitu lah, banyak anak-anak, soalnya banyak ibu-ibu juga, banyak. Tadi ada tukang bakso lewat ting 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 ya, gitu. Pokoknya mohon dimaafkan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang sifat-sifat kepemimpinan, atau lebih tepatnya apa aja sih yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin gitu. Untuk pembahasan sifat-sifat kepemimpinan kita undang atau panggil Teh Putri atau Teh Puca untuk menjelaskan. Kepada Teh Putri dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Kang Faras yang telah memberikan waktunya. Langsung aja ya. Sifat-sifat kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama, sidik. Sidik itu artinya jujur. Seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur, tidak berbohong, karena itu dapat membangun kepercayaan para pengikutnya. Yang kedua itu amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Seorang pemimpin harus dapat dipercaya dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar atas tugas-tugasnya. Yang ketiga itu fatonah. Fatonah itu artinya cerdas atau pintar. Seorang pemimpin itu harus cerdas dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang terakhir, yang keempat, yang terakhir itu tablik. Tablik itu menyampaikan. Seorang pemimpin itu harus bisa menyampaikan dengan baik dan efektif kepada para pengikutnya. Seperti ada pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang menyebutkan Rasulullah itu sebagai suri teladan yang baik, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah
itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan bagi orang-orang yang mengingat banyak nama Allah. Shadaqallahul azim. Rasulullah SAW itu adalah contoh terbaik bagi kita dalam menerapkan 4 contoh kepemimpinan tersebut. Karena beliau mempunyai sifat jujur, menyampaikan, dapat dipercaya, dan cerdas. Kita semua bisa belajar dari beliau untuk menjadi pemimpin yang baik. Terima kasih. Nah, seperti itu teman-teman, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin tuh kayak gitu ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah, lakukan alakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi gak usah jauh-jauh gitu kita pengen tahu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu dari siapa, ya udah dari Rasul aja. Karena apa? Lakukan alakum fi rasulillahi uswatun hasanah, gitulah pokoknya beres. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tipe-tipe seorang pemimpin atau tipe kepemimpinan. Di sini mungkin saya saja yang akan menjelaskan ya. Yang pertama ada demokratis atau selalu bermusyawarah antara pemimpin dan anggota. Pokoknya kalau ada seorang pemimpin yang selalu bermusyawarah dengan anggotanya dan mengambil keputusan setelah musyawarah itu, atau mengambil keputusan setelah adanya mufakat, maka dari itu si pemimpin itu artinya pemimpin yang demokratis gitu. Terus yang kedua ada autokratis atau gaya pemimpinan yang keayah-ayahan. Autokratis itu kayak gimana ya? Keayah-ayahan. Jadi si pemimpinnya itu punya sifat keayah-ayahan. Kayak gimana ya? Lebih ke mungkin gimana ya ngejelasinnya, ya pokoknya gitulah, keayah-ayahan. Yang ketiga ada transformasional, ya mungkin hari ayah mungkin namanya asa kiraan iya pokoknya mah ada transformasional. Ada juga yang terakhir kondisional, ya mungkin tentang kepemimpinan, tipe kepemimpinan yang kondisional ini saya sedikit mengerti, yaitu di mana si pemimpin itu berubah-ubah sesuai kebutuhan. Ketika yang dipimpinnya membutuhkan seorang pemimpin yang demokratis, dia bakalan jadi pemimpin yang demokratis. Ketika seorang atau sekelompok yang dipimpinnya butuh seorang pemimpin yang autokratis, maka dia akan menjadi seorang autokratis juga. Dan ketika seseorang atau kelompok yang dipimpinnya butuh akan pemimpin yang transformasional, maka dia juga akan menjadi seseorang yang transformasional seperti itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang manajemen. Apa sih manajemen itu dan fungsi dari manajemen itu apa aja? Kepada Teh Nazma, waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen dan apa itu fungsi manajemen. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pengawasan, dan pengarahan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen di sini terdiri dari 5 fungsi yang disingkat menjadi POAC. P-nya adalah planning, yaitu perencanaan. O-nya adalah organizing, yaitu perorganisasian. A-nya adalah actuating, yaitu pelaksanaan atau pergerakan. C-nya adalah controlling, yaitu pengawasan. Dan yang terakhir ada evaluation, yaitu evaluasi. Konsep ini digunakan sebagai kerangka kerja untuk menjalankan sebuah kegiatan atau mengelola organisasi supaya mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, mungkin seperti itu teman-teman terkait penjelasan manajemen dan juga fungsi dari manajemen. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yang akan dijelaskan juga oleh saya saja, yaitu tentang unsur manajemen. Dan di mana di dalam unsur manajemen itu ada rumus 5M. 5M itu adalah yang pertama man, yang kedua machine, yang ketiga market,
yang kelima money, dan yang kelima method. Man artinya manusia, machine artinya alat atau mesin, market artinya promosi, dan money uang, method adalah metode atau cara. Ya, mungkin seperti itu saja tentang unsur-unsur manajemen. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya lagi, yaitu tentang rumus SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threats. Threats susah nyebutnya ya. Strength itu artinya kekuatan, weakness artinya kelemahan, opportunities artinya peluang, dan threats artinya ancaman. Ketika kita sedang memanage sesuatu, kita itu harus tahu dulu nih unsur-unsur manajemen seperti apa dan rumus SWOT seperti apa. Agar apa? Agar kita bisa berhasil dalam memanage sesuatu apapun itu. Pokoknya memanage lah pokoknya gitu. Nah, berkenaan pembahasan tentang materi pertama sudah hampir beres lah. Sebenarnya masih ada sedikit lagi tentang keorganisasian, cuman saya bakalan masukin tentang keorganisasian itu di bagian yang kedua, itu di bagian pembahasan apa itu hima dan apa itu hima intek gitu. Mungkin tentang organisasi kepada Mang atau Kang Arif dipersilahkan. Halo, perkenalkan, nama saya Arif. Saya dari kelompok Indurasmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang seputar organisasi. Organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organum yang berarti alat ataupun instrumen. Jadi dapat diartikan organisasi adalah sebuah alat ataupun wadah yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian secara terminologi, organisasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan bersama, kemudian secara terstruktur dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri organisasi: yang pertama, mempunyai tujuan; yang kedua adalah sekelompok orang; yang ketiga, mempunyai peraturan; yang keempat, bekerja sama; yang kelima itu berdiskusi dan rapat; yang keenam, pembagian kerja. Kemudian keorganisasian mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan dibagi menjadi dua, ada internal dan ada eksternal. Internal adalah organisasi yang berada di dalam ruang lingkup kampus sekaligus dalam naungan kampus seperti BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan juga ada HIMA, Himpunan Mahasiswa itu sendiri. Kemudian ada eksternal. Eksternal adalah suatu organisasi yang berada di luar lingkup kampus tapi melibatkan mahasiswa-mahasiswa aktif. Contoh organisasinya adalah HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Kemudian PMII. PMII adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Yang ketiga adalah GMNI. GMNI adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi seperti itu guys. Terus kenapa ini saya pakai lampu? Dikarenakan tadi asa hayalnya dikarenakan pokoknya mah hari mulai gelap, matahari mulai tidak ada, jadi lampu cang gitu. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua yang disampaikan, yang waktu itu disampaikan oleh Kang Taufik sebagai ketua umum dari HIMA-INTEK. Himpunan. Apa itu himpunan? Peran dan kontribusi himpunan informatika dalam mewujudkan generasi muda dan cerdas. Yang pertama, himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan atau sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, gitu arti himpunan itu gitu ya guys. Kumpulan atau sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama gitu. Terus sejarah singkat HIMA-INTEK berdiri tahun 2023 atas inisiatif dari angkatan tahun 2022 di bawah naungan ketua HIMA pertama yaitu Kang Faris Aldafi. Kemarin saya pernah
Pokoknya saya juga pernah ketemu sama Kang Faris, hebat orangnya. Terus visi dan misi Hima Intek itu seperti apa sih? Nah, dan pokoknya visi dan misi, mungkin visi dan misi Hima Intek itu seperti apa, kita akan meminta kepada teman kita semua untuk menjelaskannya, itu kepada Teh Resa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Kang Faras, di sini aku mau jelasin tentang visi dan misi Hima Intek. Visi Hima Intek yaitu menjadikan Hima Intek sebagai wadah untuk pengembangan skill serta menghasilkan karya dan jasa sebagai sumber daya IT. Untuk misi Hima Intek sendiri yaitu yang pertama, menjadikan Hima Intek sebagai tempat untuk mengembangkan minat dan bakat. Yang kedua, menjadikan Hima Intek sebagai kelompok yang memiliki keterampilan bernilai jual di bidang IT. Itulah visi dan misi Hima Intek. Sekian dari aku, terima kasih. Bye. Ya mungkin seperti itu ya, visi dan misi Hima Intek seperti apa yang dijelaskan oleh Teh Reta, pokoknya gitulah. Terus siapa aja sih anggota Hima Intek itu? Nah, kalian kalau mau lebih lanjut bisa buka Instagram Hima Intek, jangan lupa follow ya. Kita lanjut aja lah ke materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang pemateri ketiga, teknik persidangan dalam organisasi. Sebelumnya kita bakalan bahas dulu nih, apa itu definisi persidangan, macam-macam persidangan, dan unsur-unsur persidangan. Kepada siapa ya? Kepada Mang Yasir, dipersilahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Yasir. Saya dari kelompok Indo Rasmi dan saya akan membahas tentang definisi persidangan, unsur-unsur, dan macam-macam persidangan. Kemarin Day One kita membahas tentang persidangan. Ketika kita bertanya tentang sidang, pasti kita akan memikirkan tentang sidang di pengadilan. Tapi sidang bukan sekedar di pengadilan, tapi ada juga sidang musyawarah di dalam forum. Apa itu sidang? Sidang adalah suatu acara formal untuk membicarakan sesuatu atau memusyawarahkan, memutuskan, mengadili, dan untuk mencapai kesepakatan atas nama mayoritas. Macam-macam sidang itu ada 3. Yang satu adalah sidang yang dihadiri oleh para petinggi. Yang kedua adalah sidang yang dihadiri oleh semua anggota forum. Dan yang ketiga adalah sidang paripurna atau sidang final untuk memutuskan suatu perkara. Yang ketiga adalah unsur-unsur di dalam persidangan. Di dalam persidangan tentunya kita butuh hakim atau lebih dikenal di dalam sidang forum adalah presidium. Tugas presidium adalah untuk memutuskan suatu tanggapan, untuk memberi pengarahan kepada para peserta sidang, dan untuk menertibkan serta mengatur jalannya persidangan. Yang kedua adalah peserta sidang itu sendiri. Peserta sidang adalah peserta atau orang-orang yang menghadiri persidangan baik forum ataupun sidang di pengadilan, dan peserta sidang terbagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok pertama yang memiliki hak suara atas persidangan, ada kelompok kedua yang tidak memiliki hak suara atas persidangan tapi bisa diperbolehkan untuk mengajukan tanggapan, mengajukan pendapatnya. Yang ketiga, ini yang paling utama dalam persidangan dan sangat sakral adanya di dalam persidangan adalah palu hukum. Palu yang terbuat dari kayu dan dudukan palu yang berbentuk bulat
yang sering kita temui di dalam persidangan untuk memutuskan perkara. Dan yang ketiga adalah materi di dalam persidangan tersebut. Karena jika di dalam persidangan pasti ada materi yang dibahas, apakah materi, apakah putusan, ataupun hal yang lainnya. Dan yang ketiga adalah seseorang yang bisa mencatat atas jalannya persidangan atau mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan untuk pembuktian atas jalannya step by step atas sidang tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Yasir Ahmad Nasir pamit undur diri dan dikembalikan kepada saudara Fals. Nah, jadi gitu guys, itu definisi persidangan, macam-macam persidangan, dan juga unsur-unsur persidangan. Sebelumnya mohon maaf, ini muka saya terlalu dekat, karena kalau jauh gelap, gak jelas juga. Soalnya bukan gak jelas sih, ini diatur fokusnya ke dekat, cuman jadi apa ya, kamarnya gak ada lampunya, jadi kedah kita macam jelas gitu tuh, gitu lah. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tata cara persidangan dan juga sifat persidangan. Kepada Mang Fikri yang suka nyanyi, dipersilahkan. Kembali lagi dengan saya Fikri Maulana Siddiq. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait teknik persidangan. Dan saya akan bahas dulu yaitu tata cara persidangan dan sifat persidangan. Langsung saja ke tata cara persidangan. Yang pertama yaitu persidangan itu bersifat musyawarah mufakat. Yang kedua itu persidangan dipimpin langsung oleh pimpinan sidang atau biasa disebut dengan presidium. Yang ketiga yaitu peserta tidak dapat berbicara sebelum mendapatkan izin langsung dari presidium. Terus yang keempat ada pimpinan sidang dapat menentukan waktu lamanya berbicara kepada setiap peserta. Terus yang terakhir, peserta berhak mendapatkan interupsi dari setiap waktu. Terus yang saya akan bahas lagi yaitu terkait sifat persidangan. Jadi sifat persidangan di sini itu ada dua ya, teman-teman. Itu ada sidang terbuka, terus ada sidang tertutup. Sidang terbuka itu contohnya seperti sidang pleno yang terbuka untuk umum. Ya gitulah isinya. Yang kedua ada sidang tertutup yang biasa dihadiri oleh para pengurus saja. Oke, segitu teman-teman terkait teknik persidangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu guys, itu tata cara persidangan dan sifat persidangan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu istilah-istilah dalam persidangan. Ya mungkin bagian ini akan dijelaskan oleh saya saja. Kita ke nomor yang pertama, yaitu interupsi. Interupsi itu adalah memotong pembicaraan saat sidang dengan cara mengangkat tangan. Yang kedua ada lobbying, yaitu adalah bentuk diskusi untuk menyelesaikan perbedaan. Yang ketiga ada skorsing, memberhentikan sidang sementara untuk lobbying. Terus ada juga voting, upaya terakhir ketika musyawarah tidak mencapai mufakat. Nah gitu guys, kalau misalkan sebuah musyawarah tidak mencapai mufakat, maka voting lah. Yang selanjutnya ada quorum, yaitu jumlah minimum anggota yang disyaratkan harus hadir dalam persidangan. Saya pernah dengar kalau misalkan quorumnya berapa tuh bang, misalkan seluruh anggotanya tuh ada 100, maka yang wajib hadir itu cuma 51. Kalau misalkan udah ada 51, jadi setengah lebih 1, maka si persidangan baru bisa dimulai gitu. Terus ada walk out, WALKOUT, walk out sih biasanya nyebutnya angkat kaki atau mundur dari persidangan dengan alasan tidak setuju, itu walk out. Terus ada deadlock, dead lecek gitu tak, mati kunci anjir. Pokoknya keadaan musyawarah yang terlalu banyak perbedaan sehingga sulit untuk mencapai sepakat gitu. Itu deadlock.
kumaha nyebutna abi teh tiasa bahasa Inggris ya tiasa tak lancar. Terus selanjutnya ada pending, yaitu menghentikan sementara. Krik. Ada pencerahan, upaya seorang peserta sidang untuk meluruskan kesalahpahaman. Terus ada peninjauan kembali, yaitu atau peninjauan kembali biasa disebut PKPK teh peninjauan kembali. Itulah keputusan yang kembali diulang. Jadi si keputusan teh kembali diulang. Terus ada konsideran, yaitu proses membimbing dalam menetapkan putusan sidang. Terus ada lagi konsideran, yaitu proses menimbang dalam penetapan sidang. Ada afirmasi yang terakhir mungkin, yaitu penyelesaian secara tertulis. Gitulah pokoknya. Itu istilah-istilah dalam persidangan. Terus selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya aja ya, biar lebih cepat, biar lebih enak juga, yaitu aturan sidang. Kepada Mang Bagas dipersilakan. Halo, perkenalkan nama saya Bagas. Di sini saya akan menjelaskan aturan sidang. Jadi, aturan sidang itu ada untuk peserta penuh dan peserta peninjau. Jadi, peserta penuh adalah anggota yang terdaftar secara resmi dan memiliki hak berbicara, mengusulkan, serta hak suara memilih dan dipilih. Dalam sidang, mereka wajib mengikuti seluruh tata tertib sidang dan menghormati keputusan pimpinan sidang. Sedangkan untuk peserta peninjau hanya memiliki hak hadir dan mendengar jalannya sidang, namun tidak memiliki hak berbicara atau hak suara kecuali diberi izin khusus oleh pimpinan sidang. Begitu saja aturan sidang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gitu guys, itu aturan-aturan dalam persidangan. Selain aturan-aturan, ada juga hak dalam persidangan, khususnya hak untuk para peserta. Hak peserta itu ada hak berbicara, hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Itu hak-hak yang dimiliki oleh peserta dalam persidangan. Dan yang selanjutnya mungkin pembahasan selanjutnya yaitu aturan ketuk palu. Wah, ini salah satu pembahasan yang paling bisa disebut sakral lah ya, karena palu itu setelah palu diketuk maka keputusan terbentuk, gitulah pokoknya. Jadi pembahasan aturan ketuk palu akan dijelaskan oleh Kang Bani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bani Hafiz Faza Maulana. Saya dari kelompok 3 yaitu Indorasmi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan lengkap mengenai ketuk palu. Ketuk palu secara harfiah adalah tindakan memukulkan palu khusus atau disebut juga palu sidang atau gavel. Namun makna dibaliknya jauh lebih dalam daripada sekedar tindakan fisik. Ketuk palu adalah sebuah simbol dan alat komunikasi non-verbal yang sangat penting dalam proses formal. Secara umum, ketuk palu memiliki makna dan simbiolisme sebagai berikut. Kedua adalah finalitas dan kepastian. Finalitas dan kepastian adalah suara ketukan palu yang tegas menandakan bahwa sebuah keputusan telah diambil, sebuah tahapan telah selesai, atau sebuah acara telah resmi dimulai atau diakhiri. Sifatnya mengikat dan final. Yang ketiga ada penegakan ketertiban. Itu digunakan untuk menenangkan forum, meminta perhatian, atau mengendalikan jalannya sidang atau rapat agar tetap kondusif. Apa itu otoritas dan legitimasi? Itu menandakan bahwa orang yang memegang palu memiliki wewenang untuk memimpin, mengatur, dan membuat keputusan dalam forum tersebut. 2. Finalitas dan kepastian. Finalitas dan kepastian itu adalah suara ketukan palu. Berikut adalah makna jumlah ketukan palu yang paling umum digunakan. Yang pertama, 1 kali ketukan. 1 kali ketukan ini digunakan untuk keputusan-keputusan yang sifatnya interim atau per poin. Contohnya, mengesahkan keputusan poin per poin,
Yang kedua, menerima atau menyerahkan pimpinan. Yang ketiga, memberi peringatan. Yang keempat, men-skors atau menghentikan sementara dan mencabut skor sidang. Yang kelima, memperhatikan. Dan yang kedua, ada 2 kali ketukan. Makna 2 kali ketukan lebih spesifik dan jarang digunakan dibandingkan 1 atau 3 ketukan. Yang pertama, men-skor sidang untuk waktu yang lama. Yang ketiga, ada 3 kali ketukan. 3 kali ketukan adalah ketukan yang paling signifikan dan menandakan peristiwa besar dalam sebuah forum. Contohnya, membuka sidang atau acara secara resmi, menutup sidang atau acara secara resmi, mengesahkan keputusan final atau akhir. 4. Ketukan berulang-ulang atau cepat. Ketukan ini tidak memiliki hitungan pasti dan berfungsi sebagai tanda darurat untuk mengesahkan situasi. Contohnya, menenangkan suasana. Konteks penggunaan ketuk palu digunakan di berbagai lembaga dan acara formal, di antaranya lembaga legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua, lembaga yudikatif atau pengadilan. Yang ketiga, ada organisasi dan acara formal. Yang keempat, ada lelang. Secara keseluruhan, ketuk palu adalah sebuah mekanisme prosedural yang fundamental dalam demokrasi dan pengambilan proses keputusan formal di Indonesia. Ia adalah penanda yang jelas, tegas, dan berwibawa atas jalannya sebuah otoritas dan penetapan sebuah keputusan. Segitu saja penjelasan saya. Ya, penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu guys, itu aturan ketuk palu dalam persidangan. Selanjutnya ada status presidium dalam sidang. Tahu presidium? Presidium itu yang duduk di depan nih, yang duduk di depan, yang ngetuk palu itulah, yang menentukan keputusan, itu namanya presidium. Ada presidium pertama, yaitu bertugas untuk memimpin jalannya persidangan secara keseluruhan. Itu presidium pertama, tugasnya kayak gitu ya. Yang kedua ada presidium kedua, yaitu menunjuk peserta. Jadi kalau misalkan ada 2 orang yang mengacungkan tangan untuk point of order misalkan. Nah, yang jadi dia dulu yang ngacung gitu lah, itu tugas presidium kedua. Dan yang ketiga yaitu presidium ketiga, bertugas mencatat persidangan atau seperti notulen gitu lah. Itu status presidium dalam persidangan. Terus sikap apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang presidium? Nah, di sini ada harus tegas, terus disiplin, simpatik atau menarik, sopan dan hormat dalam perkataan, adil, menghargai pendapat peserta. Nah, itu adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang presidium. Terus ada lagi pembahasan mekanisme pemilihan presidium tetap. Langsung aja lah sama saya lah ya. Yaitu direkomendasikan terlebih dahulu, berhak mengajukan jika tidak ada rekomendasi dari presidium sementara. Apabila lebih dari 3 orang, maka harus dilakukan lobbying dengan presidium sementara. Itu mekanisme pemilihan presidium tetap. Nah, presidium tetap. Terus ada fun fact juga nih di dalam persidangan. Jadi kata pokoknya gitulah. Nah, mungkin ada lagi aturan tempat duduk presidium. Krik. Presidium pertama di tengah. Nah, presidium kedua sebelah kanan presidium pertama, dan presidium ketiga duduk di sebelah kiri presidium pertama. Jadi misalkan 1, 2, 3 gitu. Kerennya mungkinnya Ini lanjut ke poin selanjutnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi bagi peserta di dalam persidangan. Kita mengetahui bahwasannya persidangan merupakan
forum yang formal, hikmat, serta sakral. Oleh sebab itu, perlu ditegakkan aturan di dalamnya agar forum ini dapat berjalan dengan hikmat, dengan tertib dan baik. Adapun sanksi bagi peserta di dalam persidangan berbeda-beda tergantung dengan tingkat pelanggaran peserta tersebut. Bisa sanksi yang ringan seperti teguran lisan hingga sanksi yang jauh lebih berat lagi. Contohnya seperti jika seseorang peserta melakukan kerusuhan di dalam persidangan, maka berpotensi untuk mendapatkan sanksi yang jauh lebih berat lagi, seperti dikeluarkan dalam persidangan. Tujuan diadakannya aturan serta sanksi demikian tidak lain karena persidangan merupakan forum yang hikmat serta sakral. Oleh sebab itu, dengan ditegakkannya aturan demikian, diharapkannya dapat membuat forum tersebut menjadi hikmat, tertib, dan berjalan dengan lancar. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.